Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, kita akan mengkaji terkait prosedur dan teknik pemanfaatan lingkungan sebagai sumber pendidikan anak usia dini. Beberapa pertemuan kebelakang kita telah kaji terkait lingkungan sebagai media pendidikan, lingkungan sebagai sumber pendidikan. Nah, pada hari ini kita akan mengkaji terkait bagaimana prosedur dan bagaimana teknik pemanfaatan lingkungan yang akan kita jadikan sebagai sumber dalam pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas terkait prosedur pemanfaatan lingkungan terlebih dahulu. Seperti biasa, prosedur dan langkah pemanfaatan lingkungan dalam pendidikan. Yang pertama, kita harus ada perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga ada tindak lanjut. Langkah pertama yakni langkah perencanaan. Di dalam langkah perencanaan ini, kita merencanakan segala sesuatu yang akan kita lakukan dalam kegiatan di lingkungan nanti. Kegiatannya apa? Kita harus benar-benar membuat rancangan, rencana sematang mungkin. Tempatnya di mana? Durasi waktunya juga harus jelas. Karena hal pokok ini yang memang akan menjadi bagian dalam kegiatan pendidikan kita di dalam sebuah kelas tentunya. Nah, ketika kita tidak menyiapkan ini, maka bisa jadi apa yang akan kita lakukan nanti tidak akan jelas kegiatannya, tidak akan jelas juga kebermanfaatan tempatnya seperti apa, apalagi untuk penggunaan waktunya pun bisa saja banyak hal yang menjadi bingung sendiri guru itu, ataupun waktunya kurang panjang kan tidak direncanakan. Nah, dengan adanya perencanaan ini, maka kita menyiapkan kegiatan apa yang akan kita lakukan bersama anak-anak nanti di lingkungan tersebut. Kemudian tempatnya di mana harus jelas. Kemudian waktunya juga dengan durasi yang tepat juga dan sesuai dengan anak usia dini tentunya. Nah, kemudian langkah yang kedua ada langkah pelaksanaan. Di dalam langkah pelaksanaan ini ada pengajaran, ada pembimbingan, dan ada juga pelatihan. Setelah kita kaji bersama bahwa pada kegiatan pengajaran dalam pelaksanaan ketika melakukan pengajaran di lingkungan, titik tembak yang harus anak capai dari hasil pengajaran tersebut adalah pengetahuan anak tentang lingkungan tersebut. Ada pembimbingan. Pembimbingan dilakukan supaya anak bisa menanamkan rasa emosional secara positif dari apa yang mereka rasakan dari lingkungan tersebut juga. Pelatihan agar keterampilan anak-anak di dalam lingkungan tersebut pun menjadi dapat membiasakan untuk hidup secara normal dan normatif tentunya. Dengan kegiatan pengajaran, pembimbingan, dan pelatihan kepada anak-anak ini, maka konsep pendidikan ini akan kompleks. Apalagi ketika kita menerapkan konsep lingkungan diterapkan dalam kegiatan pengembangan potensi anak-anak. Langkah ketiga ada langkah tindak lanjut. Nah, dalam tindak lanjut ini ada evaluasi. Di dalam langkah tindak lanjut ini tidak bisa kita menyelesaikan apa yang telah kita lakukan berdasarkan perencanaan tadi. Misal, di perencanaan target anak mengetahui A, merasakan A, dan mampu melakukan A. Tidak cukup sampai di situ saja.
Tapi yang pertama, jika dalam perencanaan tersebut memang belum tercapai, maka harus dilakukan perbaikan, diulang kembali, atau sering kita katakan dengan istilah remedial, mengulang kembali proses penerapan pendidikan kepada anak-anak jika memang kompetensi yang diharapkan tersebut belum tercapai oleh anak-anak. Jika sudah tercapai, maka kita rancang tindak lanjut tersebut dalam konsep pengembangan kompetensi anak-anak. Nah, untuk pengembangan konsep pendidikannya bisa dilakukan indoor ataupun outdoor, atau kembali ke lingkungan juga bisa. Itu tergantung dari konsep, dari apa yang akan kita terapkan dalam pendidikan anak-anak. 3 langkah ini memang perlu kita lakukan secara konsisten. Dari apa yang kita rencanakan, kemudian harus sesuai perencanaan tersebut dengan pelaksanaan. Tidak bisa kita merencanakan tapi pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan itu. Setelah itu, kita lakukan tindak lanjut, dan tindak lanjut tersebut pun harus konsisten dari apa yang kita rencanakan dari awal. Bagaimana kalau pelaksanaan tidak memungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan perencanaan? Nah, dalam pelaksanaan tersebut, kita terapkan dalam perencanaan ada plan A, ada plan B, ada plan C. Kita harus membiasakan membuat perencanaan tersebut tidak hanya satu. Karena apa yang kita rencanakan biasanya ada kejadian alam, ada misalnya harusnya kita dengan anak-anak bermain di luar ruangan, tiba-tiba terjadi hujan. Apa yang kita lakukan? Kita sudah siap dalam perencanaan plan B. Kita siapkan bagaimana proses pendidikan di dalam kelas, namun tidak jauh berbeda dengan kegiatan di luar kelas. Nah, itu dapat kita terapkan dalam prosedur pemanfaatan lingkungan ini. Kemudian yang kedua ada teknik pemanfaatan lingkungan. Bagaimana teknik memanfaatkan lingkungan agar dapat kita jadikan sebagai sumber pendidikan? Yang pertama, kita harus sesuaikan tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan tersebut kita rancang berdasarkan kompetensi apa sih yang diharapkan untuk dapat dicapai oleh anak-anak nanti. Kemudian yang berikutnya ada objek lingkungan. Objek lingkungan harus jelas. Jarak tempuh misalnya tidak terlalu jauh dan tidak membuat anak-anak capek misalnya. Karena jarak tempuh dari tempat kita berkumpul sampai ke lingkungan yang akan kita jadikan sebagai objek sumber pendidikan tersebut tidak menjadi beban anak untuk melakukannya juga. Tapi jarak tempuh tersebut pun harus memang benar-benar dapat dijangkau atas kesanggupan, kemampuan jiwa dan raga anak-anak juga. Waktu. Tadi memang sudah disinggung kaitan waktu, tapi dalam kondisi teknik ini, waktu di sini pun yang pertama, waktu untuk menempuh itu tidak terlalu membosankan untuk anak karena terlalu jauh, meskipun menggunakan kendaraan yang mungkin tidak membuat anak capek, tapi ketika jaraknya terlalu jauh dan menghabiskan waktu yang kelamaan, bisa-bisa sampai tujuan anak-anak bukan mau bermain di lingkungan tapi malah tidur karena kecapean. Nah, selain itu juga waktu ini memang harus benar-benar kita siapkan. Jangan terlalu lama melakukan kegiatan di lingkungan, jangan pula terlalu cepat. Sesuai dengan porsi kemampuan anak-anak tentunya. Biaya juga perlu kita pertimbangkan. Karena memang relatif ketika kita berbicara tentang biaya. Tapi ketika masuk dalam kondisi secara kelompok, banyak yang terlibat untuk kegiatan tersebut, maka itu akan menjadi bagian dari benturan juga.
berkaitan dengan suksesnya kegiatan tersebut juga. Nah, biaya juga harus kita pertimbangkan, tidak terlalu mahal juga, dan tidak juga kita asal berangkat dengan kondisi yang ala kadarnya dengan biaya murah. Tidak juga seperti itu. Karena prinsipnya untuk pendidikan tidak bisa kita ukur dengan biaya besar atau kecil. Yang terpenting adalah bagaimana menjadikan lingkungan tersebut layak untuk dijadikan sebagai sumber pendidikan bagi anak-anak. Berikutnya ada tentang keamanan. Keamanan lingkungan juga harus kita pertimbangkan. Jangan sampai lingkungan bermain nanti yang akan dijadikan sumber pendidikan untuk anak-anak pun berbahaya bagi mereka. Ataupun bahkan tidak sama sekali memberikan tantangan untuk anak-anak bermain. Nah, jadi harus benar-benar seimbang dengan apa yang akan kita tujukan dalam perencanaan tadi. Sisi keamanan memang harus aman, tapi tidak terlalu mudah juga tanpa rintangan untuk anak-anak. Dan rintangan kita buat harus sesuai dengan kapasitas kemampuan anak-anaknya. Selain itu juga ada ketersediaan dan kelayakan intinya. Jangan asal lingkungan kita gunakan sebagai sumber pendidikan, jangan asal dekat, jangan asal ada, jangan asal menunaikan program juga, tapi nilai ketersediaan dan kelayakan juga untuk anak-anak harus kita pertimbangkan intinya. Dari teknik ini ada juga yang ketiga, yaitu bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan yang akan kita terapkan nanti dalam proses pemanfaatan lingkungan sebagai sumber pendidikan tersebut. Pertama mungkin bisa bentuk kegiatannya mengamati. Kita menugaskan anak-anak agar mengamati lingkungan kondisinya seperti apa. Mengamati lingkungan ada apa saja. Mencari sesuatu hal yang memang belum dipahami oleh anak-anak dan nantinya akan didiskusikan bersama guru. Atau bisa juga meniru apa yang terjadi di alam. Melihat burung, melihat capung, melihat lambaian daun, suara gemercik air, dan lain sebagainya. Banyak sekali sumber-sumber yang dapat kita manfaatkan dari lingkungan untuk pendidikan ini. Ya, tergantung kita sebagai guru memberikan konsep dan membingkai lingkungan tersebut menjadi sumber pendidikan yang layak untuk anak-anak. Nah, yang tidak boleh kita lupakan juga, yang terakhir adalah hal-hal teknis yang berkaitan dengan tata tertib. Nah, biasakanlah ketika kita melakukan konsep pembelajaran berbasis lingkungan, atau bisa kita juga terapkan experiential based learning, pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, itu biasanya kita lakukan di lingkungan. Maka jangan lupakan tata tertib. Sebelum anak-anak terjun ke lapangan, kita sampaikan terlebih dahulu tata tertibnya seperti apa. Jangan sampai anak-anak melakukan segala sesuatu hal kehendak mereka tanpa aturan-aturan yang jelas. Karena dalam pendidikan ini memang kita harus bingkai segala sesuatu itu menjurus pada pencapaian kompetensi anak-anak. Meskipun kita terapkan dalam pendidikan ini, anak harus kita fasilitasi mereka mau belajar apa. Bukan kita paksa anak harus belajar apa. Tapi ada kalanya juga, ada bagian dalam teknis ini juga, anak-anak harus kita berikan aturan yang jelas untuk pencapaian kompetensi tersebut. Nah, maka dari itu, segala sesuatu yang ada di lingkungan ini, jika kita bingkai dalam konsep pendidikan dan kita seriuskan sebagai fasilitator guru bagi anak-anak, maka lingkungan tersebut akan jauh lebih layak untuk dapat dimanfaatkan oleh anak-anak hidup. Dan anak-anak pun akan mendapatkan segala sesuatu yang lebih baik dari lingkungannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji ini, sederhana ini, dapat bermakna, dapat bermanfaat untuk kita semuanya.
Teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Teman-teman tetap jaga kondisi, teman-teman tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita teriakan bersama, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.